Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan program yang sudah kami buat, yaitu program untuk mengelola data nasabah yang mana seringkali terjadi kendala dalam hal kecepatan akses, kemudian efisiensi penyimpanan, dan fleksibilitas dalam penanganan berbagai jenis data. Jadi kami menggunakan tipe data record yang dioptimalkan, yang mana menggunakan battery index. Ini berfungsi battery index ini berfungsi untuk mempercepat pencarian data dalam record. Kemudian yang kedua, kami menggunakan teknik kompresi Huffman coding ini untuk mengurangi penggunaan memori. Sebagai contoh, jika ada data yang sering muncul, ini akan diberikan kode yang lebih pendek. Sedangkan jika ada data yang jarang sekali muncul, ini akan diberikan kode yang lebih panjang. Jadi ini berfungsi untuk mengurangi ukuran penyimpanan tanpa kehilangan informasi. Langsung saja ke penjelasan baris per baris pada kode programnya. Yang pertama yaitu tagar include dalam kurung sudut iostream, yang artinya memasukkan sebuah pustaka yang mana pustakanya itu adalah iostream. iostream ini adalah pustaka yang memberikan fungsi-fungsi untuk melakukan operasi masukan atau input dan keluaran atau output standar seperti std, titik 2.2 cout, kemudian std titik 2.2 cout itu untuk mencetak ke layar, dan std titik 2.2 cin untuk menerima masukan dari pengguna. Kemudian di baris kedua, string itu adalah pustaka yang memberikan dukungan untuk penggunaan string, termasuk operasi-operasi yang umumnya digunakan pada string seperti manipulasi. Manipulasi itu adalah penggabungan string dengan string lainnya. Juga bisa penambahan string ditambah sebuah karakter misalnya, dan mengetahui jumlah dari pada string itu sendiri. Kemudian pemotongan dan juga pencarian. Kemudian yang ketiga, baris ketiga, ada vektor. Pustaka ini menyediakan struktur data dinamis. Dinamis itu maksudnya fleksibel. Jadi struktur data dinamis itu adalah struktur data yang otomatis menyesuaikan ukuran atau kapasitasnya selama runtime. Berbeda dengan struktur data statis yang memiliki ukuran tetap yang ditentukan pada saat kompilasi awal. Jadi penyesuaian ukuran itu contohnya kita masukkan std titik 2.2 vektor dalam C++, dapat menambah elemen baru tanpa batasan ukuran awal yang ditentukan. Jadi kapasitasnya itu akan bertambah secara otomatis ketika diperlukan. Kemudian alokasi memori. Alokasi memori itu untuk penggunaannya itu lebih fleksibel dibandingkan alokasi memori statis yang terdapat di stack.
ini memungkinkan program itu untuk menggunakan memori yang jauh lebih efisien. Jadi hanya mengalokasikan ruang yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pada saat itu juga. Kita lanjut. Jadi vektor ini memungkinkan kita untuk menyimpan sejumlah elemen dalam urutan tertentu dengan kemampuan untuk menambah dan menghapus elemen dengan mudah. Kemudian baris keempat ada map. Pustaka ini menyediakan struktur data map yang menggunakan pasangan key value di mana setiap key unik dipetakan ke sebuah value. Fungsinya ini untuk menyimpan data dengan akses cepat berdasarkan kunci. Baris kelima ada QUE. Pusaka ini menyediakan struktur data antrian atau QUE yang mengikuti prinsip FIFO atau first in first out, di mana elemen pertama yang dimasukkan akan menjadi elemen pertama yang keluar nantinya. Kemudian di baris ketujuh using namespace std, jangan lupa di titik koma setiap akhirnya. Ini digunakan untuk menghilangkan kebutuhan menuliskan std yang mana std titik-titik sebelum setiap penggunaan objek atau fungsi dari pustaka standar sehingga mempermudah penulisan kode. Kemudian ini sebuah komen yang di baris ke-9 untuk catatan programmer yang mana tidak dijalankan oleh program, akan diabaikan saja gitu, nggak dijalankan atau di run. Definisikan tipe data record untuk data nasabah. Definisikan ini berbeda dengan deklarasi. Deklarasi itu hanya menyatakan keberadaannya atau hanya memperkenalkan, sedangkan definisi ini untuk menyediakan detail dari implementasi fungsi tersebut. Jadi cara ia bekerja itu diberitahu, yaitu dijelaskan. Seperti halnya yang ada di baris ke-10 ini mendefinisikan struktur data nasabah yang mana memiliki atau menyimpan 3 atribut. Yang pertama itu nama berupa string, alamat string, dan saldo itu double. String double itu maksudnya adalah tipe datanya. Kemudian struktur data ini yang nasabah ini digunakan untuk menyimpan informasi tentang nasabah itu sendiri. Kemudian di baris ke-15 itu penutup menandakan akhir dari definisi struct dan juga mengakhiri blok code yang mendefinisikan struktur data nasabah. Kemudian lanjut ke baris ke-18 struct Huffman node buka kurung kurawal, yang mana ini mendefinisikan sebuah struct bernama Huffman node. Struct tadi itu adalah tipe data yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa variabel di bawah satu nama tadi. Namanya itu kan yang sebelumnya ini nasabah, sekarang itu Huffman node namanya, seperti itu. Kemudian atribut di dalam struct itu di baris ke-19 itu yang pertama ada char data, karakter data, tipe datanya itu char, karakter, yang mana menyimpan karakter yang diwakili oleh node dalam pohon Huffman.
Kemudian di baris ke-20 in frekuensi, jangan lupa tadi char data itu ditutup oleh titik koma, in frekuensi juga, untuk menyimpan frekuensi kemunculan karakter dalam data teks yang akan dikompresi. Kemudian di baris ke-21 Huffman node bintang kiri, bintang kanan yang berarti pointer yang menunjuk ke anak kiri dan anak kanan dari node saat ini dalam pohon biner. Ini memungkinkan setiap node dalam pohon untuk terhubung ke dua node anak lainnya membentuk struktur pohon. Kemudian di baris 22 itu masuk ke konstruktor Huffman node dalam kurung char data in frekuensi. Definisi dari konstruktor. Konstruktor itu adalah fungsi khusus yang dipanggil ketika objek baru dari Huffman node dibuat. Konstruktor ini menerima dua parameter, yang pertama char data dan kedua itu in frekuensi. Kemudian di baris ke-23 disdata, tanda panah kanan data sama dengan data. Ini menginisialisasi atau memberikan nilai pada variabel, jadi memberikan nilai pada atribut data dari objek saat ini dengan nilai yang diberikan sebagai parameter data. This adalah pointer yang mengacu pada objek saat ini. Kemudian di baris ke-24 this tanda panah kanan ke arah kanan, frekuensi sama dengan frekuensi. Ini juga menginisialisasi atribut frekuensi dari objek saat ini dengan nilai yang diberikan sebagai parameter frekuensi. Kemudian di baris ke-25 kiri sama dengan kanan sama dengan 0 PTR. Ini juga menginisialisasi pointer kiri dan kanan ke 0 PTR, menunjukkan bahwa node ini belum memiliki anak kiri atau anak kanan saat ini, seperti itu. Kemudian dari baris ke-29 sampai 33 itu mendefinisikan fungsi komparator compare untuk digunakan dalam priority QW untuk mengurutkan node-node Huffman berdasarkan frekuensinya. Compare sendiri adalah fungsi komparator yang mana untuk membandingkan frekuensi dari dua node Huffman. Kemudian dari baris ke-35 ini sampai ke 42 ini adalah fungsi recursive encode yang digunakan untuk menetapkan kode biner untuk setiap karakter dalam pohon Huffman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Sultan Pradana Sembiring. Ini mempresentasikan baris 44 sampai 70. Ini adalah fungsi build Huffman tree yang membangun pohon Huffman dari data yang diberikan dan menampilkan kode Huffman untuk setiap karakter. Baris 72 sampai 132, fungsi main adalah fungsi utama program yang mengimplementasikan B-tree index untuk menyimpan dan mengelola data nasabah. Program ini memiliki menu interaktif yang memungkinkan pengguna untuk menambah data nasabah, menampilkan data nasabah, dan keluar dari program. Data nasabah disimpan dalam vektor data nasabah, sedangkan indeks B-tree disimpan dalam map B-tree index. Setiap kali data nasabah ditambahkan, indeksnya juga ditambahkan ke dalam map. Kita tadi sudah membuat program dari memasukkan pustaka-pustaka hingga mengimplementasikan battery index ke dalamnya. Selanjutnya, jika kita running, akan menampilkan 3 buah menu. Jika kita pilih nomor 1, yaitu tambah data nasabah, kemudian kita enter,
akan muncul masukkan nama nasabah. Kemudian kita tulis nama nasabahnya, kemudian enter, akan muncul lagi alamat nasabah. Kita enter kembali dan akan muncul saldo nasabah, dan kita isi dan kita enter kembali dan akan muncul tampilan menu seperti yang pertama tadi. Kemudian kita pilih menu yang kedua, yaitu tampilkan data nasabah. Ini akan memunculkan data nasabah yang sudah ditambahkan atau yang sudah tersimpan. Kemudian kita pilih menu yang terakhir, yaitu keluar. Menu ini akan membuat kita keluar dari program.